Suami, sebentar lagi akan hujan deras. Ayo cepat pulang. Bu Xiaoman istri Xiao Jianwu. Suami, kamu harus hati-hati. Siapa? Itu kucing. Bagaimana bisa masuk? Min Yong seorang gangster. Siapa? Suami. Tolong. Pelacur busuk ini. Hei pelacur busuk, kau cukup kaya bukan? Istriku, Suami. Kamu kembali. aku akan membunuhmu. Mati saja. Suami. Aku tidak menyangka ini. Istrimu sangat cantik. Aku akan melawannya sampai mati. Aku. Kau gila. Kau benar-benar melakukan ini. Kau binatang. Istriku masih hamil. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Mereka semua gila. Kau tunggu saja. Suami. Istriku, kau baik-baik saja. Apa kau perlu ke rumah sakit? Suami. Jangan pergi. Istriku, maafkan aku. Pelacur busuk ini. Aku belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Maafkan aku istriku. Ini salahku karena tidak berguna. Istriku, aku di sini. Tidak apa-apa. Para polisi akan segera tiba. Jangan takut. Kau berani kembali. Kenapa aku tidak berani kembali? Kau menusukku. Aku korbannya. Omong kosong. Jelas-jelas itu kau. Itu aku. Apakah ada yang melihat? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kau menindas istriku. Jadi kenapa, kalau itu aku? Aku bisa mengatakannya begini. Istrimu yang buta. Memakai stoking hitam menggodaku. Kau mencoba menjebakku dengan umpan wanita. Jika para polisi mempercayaimu, apakah masih ada hukum di Jiangcheng? Biarkan aku memberitahu. Di Jiangcheng, aku Ding Yong adalah hukum. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan. Dengan istrimu. Bersenang-senang. Suami. Jangan sentuh istriku. Aku sudah melaporkannya kepada pihak berwenang. Para polisi akan tiba sebentar lagi. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Pukuli dia. Tidak suami. Berhenti. Baiklah. Pak polisi. Biarkan aku melihat apa yang terjadi. Pak polisi. Gawin kepala polisi Jiangcheng. Orang-orang ini memukuliku seperti ini. Mereka bahkan menyentuh istriku. Ini benar-benar melanggar hukum. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Benar-benar tanpa hukum. Jangan khawatir. Kami para polisi selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat. Selalu melindungi keselamatan jiwa rakyat. Selalu melawan kekuatan jahat. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Membiarkan orang jahat lolos. Kalian semua terlibat dalam hal ini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Nah, kau harus menerima nasibmu dalam hidup. Orang sepertimu, sampah dari dasar masyarakat. Aku bahkan tidak akan meliriknya dengan benar. Mereka menyukai istrimu. Itu adalah keberuntunganmu. Bersikaplah masuk akal. Suami. Kenapa? Kenapa aku dan istriku hidup dengan damai, namun kalian semua datang untuk menginjak-injakku? Tangkap dia dan angkat dia. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, karena kau tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya pengaruh. Kau adalah semut di dasar masyarakat. Aku akan membunuhmu. Semudah membunuh semut. Suami. Jangan khawatir. Lepaskan istriku.
Kau cemas sekarang. Istriku lari. Heisha, Jenderal Tentara Perbatasan Utara. Komandan terhormat, komandan muda tidak ada di sini. Komandan terhormat, menilai dari jejak di tempat kejadian, komandan muda mungkin telah mengalami kemalangan. Gali sedalam 3 kaki, dan temukan putraku. Aku Xiao Julong tidak pernah membunuh semut seumur hidupku. Tapi jika ada yang berani menyakiti putraku, aku akan membuat mereka menjadi abu. Ya, Villa Yulong. Istriku. bagaimana kau bisa memperlakukan seorang gadis seperti ini? Istriku. Ayo kemari. Yulong, bos kejahatan Jianchan. Kakak Lon. Domba gemuk baru. Kau menyukainya. Sosok ini. Wajah ini. Dia adalah kecantikan kelas atas. Dan ada sesuatu yang lebih baik lagi. Dia sedang hamil. Berapa bulan? 3 bulan. Kau benar-benar mengenalku, Nak. Namun, kau membawanya ke sini. Apa kau tidak membawa otakmu? Kakak Long ini adalah sebagai tanda hormatku. Ada 300.000 di dalamnya. Kata sandinya, hanya anak ini yang tahu. Nah, beritahu kami kata sandinya. Aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Mimpi saja. Bagus sekali. Ayo kemari. Ayo. Mari kita lihat apakah mulutmu lebih kuat atau hotpot ini yang lebih kuat. Baiklah, jika mulutmu melapun, bagaimana kau akan bilang sandinya? Ya. Bocah, kau serahkan kata sandinya. Atau kami para saudara di sini akan membuat istrimu merasakan kenikmatan surgawi. Kau bajingan. Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2, Istriku. 1. Kakak Lon. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Untuk pria buta ini, itu tidak sepadan. Asalkan kau melepaskanku, aku akan memberimu semua uangnya. Sudah kuduga. Orang masih perlu sadar. Itu salahku karena tidak tahu diri. Itu salahku karena kurang berpandangan jauh. Asalkan kau melepaskanku. Aku juga mengenal beberapa wanita hamil. Wanita-wanita itu jauh lebih baik daripada pria buta ini. Jauh lebih menyenangkan. Sadar. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan kata sandinya. Persetan denganmu. Lepaskan bos kami. Jangan ada yang mendekat. Lepaskan bos kami. Apa kau percaya aku akan membunuhnya? Kau wanita bodoh. Aku bekerja tanpa lelah siang dan malam. Uang yang kuperoleh, semuanya habis untuk menyembuhkan matamu. Hidup seperti ini, aku sudah lama muak dengannya. 10 langkah ke depan adalah gerbang utama. Cepat pergi. Kau wanita keji. Selalu berpakaian mencolok. Keadaan kita hari ini semua salahmu. Kita hidup seperti ini semua karenamu. Enyahlah. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidup ini. Sungguh pertunjukan yang bagus. Teruslah berteriak. Teruslah berakting. Semakin kau berakting seperti ini, semakin aku bersemangat. Apa kau percaya aku akan membunuhmu? Kau hanya orang tak berguna. Dan kau ingin membunuh seseorang. Apa kau punya nyali? Ayo. Jika kau punya kemampuan, bunuh saja aku. Kau tidak berani. Aku berani. Pertama lucuti sehelai pakaian istrinya. Kemarilah sekarang. Biarkan dia melihat cahaya. Ayo. Sialan. Suami, cepat pergi. Wanita kotor ini.
Dia seperti anjing. Daniel, apapun itu hadapi aku. Jangan sentuh istriku. Bukankah kau bilang tidak peduli padanya? Aku akan tuntaskan kebaikanku. Berhenti. Aku tidak keberatan menambahkan 2 lubang lagi di wajahnya. Bawa pasukan perbatasan utara kemari untukku. Mulai sekarang, Jiangcheng sepenuhnya disegel. Aku ingin Jiangcheng ini. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Ya, Berhenti. Mengancamku. Kau pikir kau pantas? Aku memelihara anjing. Ia masih mengibas ekor padaku. Kau bahkan tidak sebaik anjing. Kakak Lom, aku tercela. Ini salahku karena tidak tahu diri. Aku akan memberitahumu kata sandinya. Tolong berbelas kasihan ya. Aku suka uang. Tapi aku tidak kekurangan uang. Persembahanmu yang sedikit. Simpan saja untuk membeli peti matimu sendiri. Aku akan memberimu semua uangnya. Tolong lepaskan istriku ya. suami, Kakak Lom. Aku akan memberikan semua uang. Tolong lepaskan istriku ya. suami, Aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Hama pengganggu. Kau mencari mati. suami, The film was translated and narrated by Bajingan tak Media. berguna. suami, Kalian. Terus putar musiknya. Terus menari. Biarkan wanita ini tampil untuk kita. Godaan tubuh basah. Kakak Lom, aku mohon padamu. Bebaskan istriku. Aku bisa menjadi anjingmu. Aku bisa menghancurkan kepalamu. Dasar serangga kotor. Masih hidup. Jadilah anjingku. Kalau begitu biarkan aku melihat. Apakah kau pantas? Tahu cara lewati lubang anjing. suami jangan. Merangkak. Merangkaklah ke depan. Suami, Kau bahkan tidak bisa menjadi anjing yang baik. Apa gunanya kau jika masih hidup? suami, Minum habis seluruh panci sup itu. Bagaimana jika aku membiarkanmu pergi? suami, kamu tidak boleh meminumnya. Minumlah. Jangan sisakan setetes pun. Anjing tidak berjalan. Mereka merangkak. Suami, Minumlah cepat. suami, Ayo. suami, Ini karena ketidakbergunaanku. Meskipun kami miskin, tapi kami tidak mencuri atau merampok. Meskipun kalian kaya dan berlimpah harta, apa yang kalian lakukan semuanya perbuatan tidak adil. Hari ini, aku percaya cahaya keadilan pasti akan bersinar kepada kami. Istriku, ayo jadi suami istri lagi di Kipan selanjutnya. Aku akan meminumnya. Aku akan meminumnya. suami. Jangan. Siapa yang berani menyentuh putraku? Seluruh keluarganya akan bayar nyawa. Nah. Tidak. Siapa kau orang tua?
Kalian semut-semut ini, yang melukai putraku seperti ini. Aku ingin kalian dimusnahkan tubuh dan jiwa. Dimusnahkan jiwa dan raga. Orang tua itu pasti sudah gila. Tangkap dia. Di mana dia? Kemana perginya orang tua itu? Nah, ayah akhirnya menemukanmu. Nah, Jiangwo, aku ayahmu. Kau tidak mengenaliku. Ibuku berkata, ayahku sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Shu Fendia memang menyalahkanku. Pak Tua, aku tahu Anda dengan baik hati menolongku. Tapi Anda bukan tandingan bagi para binatang buas ini. Istriku sedang hamil sekarang. Tolong bawa istriku dan pergi duluan. Aku cover kalian mundur. Jiangwo, tenang saja. Para bajingan ini di mataku hanyalah sampah tak berguna. Si pamer kecil ini, ternyata dia orang gila tua. Si tak berguna kecil, orang gila tua. Kalian berdua pasangan yang serasi. Diam. Sujud dan mohon ampun pada anakku. Aku biarkan mayatmu utuh. Tinggalkan aku mayat yang utuh. Aku sangat takut. Kau berani mengancamku. Langit dan bumi luah, tapi aku yang terhebat. Hari ini villa ini akan jadi kuburan kalian. Tak termaafkan. Serang. Bawahanmu terlambat. Bawahanmu terlambat. Komandan The film terhormat, was maafkan translated kesalahanku. and narrated by M. Media. Orang tua, aku tidak menyangka kau masih bisa melakukan trik sulap. Menghasilkan seseorang dari udara tipis. Dia mereka yang menghina komandan terhormat. Mati. Terus memanggilnya komandan terhormat. Bermain trik yang cukup bagus bukan? Gadis orang tua itu, berapa banyak uang yang dia habiskan untuk menyewamu berakting? Aku akan menawarkan 2 kali lipat. Bodoh tak tahu apa-apa. Mati di depan mata masih tak sadar. Mati. Aku memberitahumu. Para saudara di bawahku ini, semua punya banyak nyawa di tangan. Menghadapi kalian berdua ratu drama. Lebih mudah daripada menyembelih ayam. Di Jiangchen, menyinggung kakak long kami akan membuatmu kehilangan beberapa nyawa. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Pria itu, berlutut dan jadilah anjingku. Wanita itu, merangkap dan tanah. Menjilatnya bersih untukku. Aku akan tinggalkan jalan keluar untukmu. Mencari mati. Serang. Ini. Kalian orang macam apa? Kau tidak pantas tahu. Jangan mendekat. Siapapun yang mendekat aku akan membunuhnya. Istriku, Ini menantuku. Bapak Tua, istriku sedang hamil. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Jangan khawatir dengan Ayan di sini. Tidak ada yang akan menyentuh menantuku, bahkan sehelai rambut pun. Bergerak sedikit pun, dan aku akan membunuhnya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Yalong, giliranmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah kaisar bawah tanah Jiangchen. Jika aku mati, Jiangchen pasti akan jatuh ke dalam kekacauan besar. Tunggu. Komandan terhormat. Mengetahui identitasku. Kau sangat takut sampai tidak bisa kentutkan. Aku memberitahumu. Tundukkan kepala, akui kesalahanmu. Sudah terlambat. Bukankah kau ingin putraku berlutut dan bersujud padamu? Aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah, bersujud dan minta maaf kepada putraku. Aku tidak akan berlutut. Berlututlah. Komandan terhormat menyuruhmu berlutut, sujud dan akui kesalahanmu. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku. Aku salah. 1 tidak cukup. Aku salah, aku takkan berani lagi. Kemari biar kulihat apa yang terjadi. Komandan terhormat, identitas Anda seharusnya tidak terungkap. Karena para polisi Jiangchong sudah tiba. Haruskah kita? Bapak Tua, mereka bersekongkol. Para penjahat yang menyinggung Tuan Muda Long ini. Tangkap mereka semua. Kau bilang kami penjahat. Apalagi, Yolong adalah pengusaha terkemuka di Jiangcheng kita.
pembayar pajak terbesar di kota. Jika kalian bukan penjahat, apakah Yulong yang penjahat? Kalian bajingan. Punya uang bisa seenaknya. Kau benar sekali. Punya uang bisa senaknya. Sampah rendahan sepertimu harus diinjak-injak. Apakah masih ada hukum di Jiangcheng? Keadilan apa yang tersisa? Bodoh. Keadilan. Keadilan melayani orang kaya. Jika kau punya uang, aku akan berlutut dan bahkan menjilat sepatumu. Tak tahu malu. Hari ini Jiangcheng benar-benar telah membuka mata show ini. Cukup omong kosong. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak demi kemakmuran dan kedamaian Jiangcheng, peluruku tidak akan berbelas kasihan. Keadilan macam apa ini? Jiangcheng dari atas sampai bawah benar-benar sarang ular beludak. Kakak Gao, selamatkan aku. Selamatkan aku. Kau mencari mati. Tembak. Tembak. Tembak sampai mati. Mati. Tidak. Ini tidak mungkin. The film was Bagus sekali. translated and Bawahanmu narrated tidak by gagal M. dalam misinya. Media. Kau memprovokasi Departemen Polisi. Memprovokasi seluruh Jiangcheng. Jadi kenapa? Jiangcheng telah terbalik. Tanpa membedakan benar dan salah. Hari ini aku akan meluruskan semuanya. Kau berani. Kau ingin putraku meminum sup ini. Beijing, bantu kaisar bawah tanah ini mencuci matanya. Sesuai perintah. Kakak-kakak Gao, selamatkan aku. Tidak, kau tidak bisa menyentuhnya. Kakaknya adalah bagaimanapun juga Perdana Menteri Kekaisaran. Apa? Kekaisaran. Itu adalah kekaisaran tua yang mapan. Militer, ekonomi, dan budayanya. Semuanya kelas dunia. Dalam perang takdir nasional saat itu hampir menyebabkan Daxia kita musnah. Bos itu sebenarnya adik dari Perdana Menteri Kekaisaran. Tidak heran dia begitu sombong. Bahkan jika aku berada di Kekaisaran, hanya seorang petani, hidup ini masih akan berharga. Jadi begitu. Aku bertanya-tanya dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Baguslah kau takut. Aku menasihatimu untuk menyerah dengan patuh. Kekaisaran kami paling menghargai etiket. Mungkin kami akan berbelas kasihan. Dan bahkan memberimu jalan keluar. Ini adalah Daxia yang perkasa. Rakyat adalah penguasa negara. Namun ia melahirkan kalian beberapa kotoran tikus ini. Mencoreng martabat nasional Daxiaku. Kau. Kami didukung oleh Kekaisaran. Bahkan penguasa kota Jiangcheng tidak akan berani lancar. Kau mencari mati. Jadi kenapa jika ini Kekaisaran? Pengkhianat bangsa hari ini tamat. Kalian sampah. Membunuhmu, itu melepaskanmu terlalu ringan. Tepat sekali. Kalian di Jiangcheng merajalela dan mendominasi pasar, mewabah di wilayah ini. Berapa banyak keluarga karena keinginan egois kalian hancur dan musnah. Kejahatan yang telah kalian lakukan. Marah manusia, marah dewa. Beijing, Hadir. silakan cambuk dia duluan untuk meredakan kemarahan publik. Sesuai perintah. Apa yang ingin kau lakukan? Cambukan pertama untuk menghukum kalian semua atas istri dan putri kalian. Tak ada hati nurani. Kau sama sekali tidak punya hati nurani. Aku memperingatkanmu. Cambukan kedua, hukum kalian karena kolusi, membahayakan dunia manusia. Mencelakai dunia manusia. Cambukan ketiga, kalian dihukum karena hianati bangsa, bersaing menjadi anjing penjilat, tidak pantas menjadi manusia. Tidak pantas menjadi manusia. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Kakakku adalah sekretaris agung Kekaisaran. Tiga cambukan selesai. Anakku, bebaskan rakyat dari kejahatan sekarang. Kalian 3 binatang buas. Saudara Jiangwu Tuan Shou, letakkan pisaumu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Baik-baik. Ketika aku memohon padamu, apakah kalian berbicara baik-baik? Ketika kalian melukai istriku, apakah kalian berbicara dengan tenang? Kenapa? Kami tidak bersaing atau merebut.
Kami mematuhi hukum dan peraturan. Bangun pagi dan tidur larut setiap hari. Kerja keras cari uang. Hanya ingin hidup dengan baik. Kenapa kalian mempersulitku? Kenapa? Xiao Jiangwo, letakkan pisaumu. Kakakku adalah sekretaris agung kekaisaran. Ya, kakakmu adalah sekretaris agung kekaisaran. Orang-orang seperti kami tak punya uang kuasa atau pengaruh. Hanyalah rendahan. Di mata kalian kami seperti semut di pinggir jalan yang bisa diinjak dan dibunuh begitu saja. Jika kau tidak meletakkan pisau itu, apa kau tidak percaya? Kakakku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Akan kubasmi kalian. Aku beritahu kalian. Kami bukan semut. Kami juga manusia. Ketika orang biasa marah, dia juga bisa membuat darah berceceran 5 langkah. Sialan, sialan. Suami, kamu tidak bisa membunuh mereka. Istriku, jangan hentikan aku. Mereka melukaimu. Aku ingin membalas dendam untukmu. Tidak, bahkan jika kamu membunuh mereka, itu tidak akan mengubah apapun. Nah, istrimu masih yang paling masuk akal. Apa kau berani membunuhku? Apakah kau pantas mengambil nyawaku? Xiao Jiangwo, bahkan jika kau mengambil kami dan membunuh kami semua hari ini, dunia ini akan tetap menjadi tempat di mana mereka yang berkuasa dan berpengaruh yang menentukan segalanya. Kau sebaiknya belajar dari istrimu, berlutut patuh dan bersujud kepada kami, dan meminta maaf. Maka masalah Anda benar-benar ayahku. anakku. Ayah. Kemana saja Anda selama ini? Shu Fendia. Ibu. Selama ini untuk merawatku. Dia jatuh sakit karena kelelahan. Jiangwo. Maafkan ayah kamu dan Shu Fen. Orang lain selalu berkata bahwa ketika Anda pergi, Anda meninggalkan kami. Tapi aku percaya, Anda pasti punya alasan sendiri. Jiangwo. Tahun-tahun ini ayah tidak berada di sisimu. Tapi kamu telah tumbuh menjadi seorang pria yang baik. Dan bahkan menikah dengan istri yang baik. Ayah benar-benar bahagia untukmu. Mulai sekarang ayah tidak akan pergi lagi. Jiangwo memiliki ayah sepertimu. Sungguh luar biasa. Tapi aku buta. Aku tidak pantas untukmu dan Jiangwo. Xiaoman, kamu menikah dengan Jiangwo. Itu menjadikanmu putriku putri Xiao Julong. Aku tahu seorang tabib ilahi tulang kering. Hanya penyakit mata biasa. Tidak layak disebut. Tabib ilahi tulang kering itu tinggal jauh di dalam hutan dunia bawah. Dia sangat terampil, tetapi juga sangat temperamental. Hanya dengan kalian, pantaskah kalian kenal tabib ilahi? Apa yang kau sombongkan? Dulu, penguasa Daxia mengundang tabib ilahi. Dia harus mulai dari pintu masuk hutan dan bersujud sepanjang jalan. Di hadapan tabib ilahi tulang kering, kau tidak lebih dari bukan siapa-siapa. Berisik. Baijin, Hadir. dalam 3 menit, suruh Li Jiuzhang datang ke sini menemuiku. Siap laksanakan. Komandan terhormat 3 menit sudah habis. Apa yang sudah kubilang padamu? Tabib ilahi tulang kering sama sekali tidak peduli padamu. Di hadapan tabib ilahi tulang kering, semua orang setara. Li Junxin tabib ilahi tulang kering. Salam komandan terhormat. Bagaimana ini mungkin? Tabib ilahi tulang kering. Bagaimana dia bisa begitu hormat kepada seseorang? Li Jujian, kau terlambat 30 detik. Hamba yang rendah hati ini terlambat. Aku pantas mati 10.000 kali. Aku memanggilmu ke sini untuk mengobati penyakit mata, bukan untuk melihatmu bersujud. Tabib Sakti, tolong lihatlah mata istriku. Bisakah mereka benar-benar disembuhkan? Masalah sepele. Ambil obatku ini. Dijamin, ini menantuku. Maafkan aku. Misi selesai. Istriku, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Suami, aku bisa melihatmu lagi. Terima kasih Tabib Sakti. Terima kasih ayah. Antara ayah dan anak tidak perlu ada terima kasih. Selamat atas pertemuan kembali, komandan terhormat. Selamat nyonya muda kembali melihat dunia. Hari ini reuni ayah dan anak kita adalah peristiwa yang sangat baik. Aku ingin mengembalikan Jianchan ke keadaan ketertiban yang cerah dan jelas. Baijin, Sejak mulai hari ini,
Kau dan Haisha pimpin pasukan utara. Selidiki tuntas kekuatan gelap di Jiangcheng. Umumkan ke seluruh kota. 2 hari kemudian, anakku dan aku akan berada di Olajui, mengadili terbuka Yolong dan gengnya. 2 hari kemudian, alun-alun Balai Juye. Hari ini, Jiangcheng akan dibersihkan dari masalahnya. Bawa para penjahat Yolong dan gengnya. Kau yang bermarga Xiao. Kami adalah warga kekaisaran. Kau tidak pantas menghakimi kami. Membuat keributan besar seperti ini, penguasa kota pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Saat itu, kau pasti akan dicabik-cabik. Pukul genderang, panggil rakyat jelata. Pengadilan umum untuk seluruh kota. Aku akan melakukannya. Panas sekali, aku terbakar sampai mati. Hentikan memukulnya, hentikan memukulnya. Bunuh saja aku, bunuh saja aku. Ayah, ada apa dengan mereka? Ini disebut janderang Jingtian. Ketika janderang berbunyi, suaranya menyebar ke seluruh Jiuzhou dan 8 penjuru. Rakyat biasa akan bersemangat mendengarnya. Tapi para penjahat yang mendengar pasti menderita hukuman hati yang terbakar. Janderang Jingtian hanya bisa dipukul yang punya keluhan besar. Apa statusmu? Kau bisa memukul janderang Jingtian. Siapapun yang memiliki keluhan dapat memukul janderang Jingtian. Apa beda bangsawan dan jelata? Memukul janderang Jingtian pasti akan membuat penguasa kota khawatir. Dan mungkin membuat raja negara khawatir. Saat itu, seluruh keluargamu akan mati. Aku ingin melihat, apakah penguasa kota Jiangcheng ini berani bertindak lancang di hadapanku. Anakku terus pukul. Hentikan memukulnya. Kau boleh mengambil nyawaku. Bukankah itu Yolong dari Jiangcheng? Bagaimana dia bisa ditangkap? Dan Kapten Patroli Golir. Orang-orang ini, mereka akan membalikkan Jiangcheng. Apa yang kau lihat? Coba terus lihat, kucungkil matamu. Semua dicungkil. Untuk apa kalian berkumpul di sini? Kenapa tidak cepat mati saja? Wajah-wajah kalian para iblis malang. Sudah kuhafal semuanya. Begitu aku meninggalkan tempat ini, kalian sekelompok sampah. Tidak ada dari kalian yang akan hidup. Apakah kau takut? Wajar untuk takut. Jiangcheng ini adalah hutan. Dan kalian adalah tikus-tikus di hutan. Dan aku adalah Raja Jiangcheng. Jika aku ingin kau hidup, maka kau akan hidup. Jika aku ingin kau mati, seluruh keluargamu harus mati. Tahan para penjahat. Semuanya jangan panik. Aku janji takkan biarkan siapapun dirugikan. Yolong bukan manusia. Dia benar-benar akan membunuh seluruh keluarga kita. Dan Golin yang bersamanya. Mereka kolusi hitam dan putih. Dengan apa kita bisa melawan mereka? Bahkan penguasa kota pun. Anjing yang kami pelihara. Di Jiangcheng siapa yang berani menghakimiku? Semuanya jangan takut. Hari ini, saya Zhao Jiangwu. Pasti akan mencari keadilan untuk semua orang. Adik, aku tahu niatmu baik. Tapi niat baik tidak bisa memberi kami makan. Kurasa sebaiknya kau selagi penguasa kota belum tiba. Kita sebaiknya cepat lari. Benar adik kecil. Jiangcheng sudah lama tidak bisa diselamatkan. Seluruh Jiangcheng korup. Xiao Jiangwu, lihat, di Jiangcheng, kami mengendalikan segalanya. Kau ingin menghakimiku. Bahkan jika kalian rakyat jelata, punya 100 kali lipat keberanian, kalian tidak akan berani. Berisik. Tampar dia. Tunggu. Apa yang kubilang? Orang ini hanya pengecut. Jika kau berani menyentuh kakak Long, seluruh keluargamu bisa lupakan untuk meninggalkan Jiangcheng. Kau benar-benar berpikir kau semacam pahlawan di hadapan kekuasaan. Bukankah kau sama saja dengan kami? Orang-orang ini. Bubarlah, bubarlah. Jiangcheng akan selalu korup. Semuanya, mohon dengarkan saya. Suami, lupakan saja. Tidak, saya tidak hanya melakukan ini untuk keluarga kecil kita, tetapi juga untuk Jiangcheng dan jutaan rakyat jelatanya. Baiklah, aku percaya padamu. Apel, maukah kau bersujud dan minta maaf? Hari ini bahkan, jika keluargamu bersujud sampai tanahnya jebol, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Saya tahu bahwa di Jiangcheng, kalian telah beroperasi selama puluhan tahun. Kalian mengendalikan uang, kekuasaan, dan segalanya. Di mata kalian kami rakyat jelata yang jujur. Di mata kalian, bahkan tidak seharga seekor semut. Kau tahu, tapi tetap tak mau lepaskan kami. Sekarang kau tahu kau salah. Terlambat, bukankah kau akan menamparku? Ayo. Orang lain mungkin takut pada kalian. Tapi saya tidak.
Tidak takut. Aku adalah langit Jiangcheng. Apa yang kau miliki untuk melawan langit? Jika kalian adalah langit Jiangcheng, maka saya akan menembus langit Jiangcheng. Tamparan ini adalah untuk mereka yang ditindas, wanita dan anak-anak. Kamu Xiao Jiangwu. Tamparan ini adalah untuk kolusi kalian antara hitam dan putih, dan kekejaman kalian yang tak terbatas. Tamparan ini adalah untuk mereka yang dibunuh oleh kalian, puluhan ribu rakyat jelata Jiangcheng. Suami kamu luar biasa. Penuh semangat. Benar-benar anakku Xiao Julong. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Ayah, baru saja. Apakah saya terlalu berlebihan? Terhadap para penjahat ini, seseorang tidak boleh berhati lembut. Lihat, pukulan yang bagus. Aku sudah lama ingin memukul bajingan ini. Kakak Xiao punya nyali. Dia benar-benar berani menyentuh Yonglong. Jiangcheng selamat-selamat, anakku. Ini semua berkat 3 tamparanmu. Kami kini dapat dukungan penuh. Saya umumkan. Sidang umum resmi dimulai. Apa yang manusia lakukan langit melihat. Jika kamu punya keluhan suarakanlah. Jika kamu punya dendam selesaikanlah. Suami biarkan aku bicara dulu. Istri, apa yang terjadi padamu? Justru karena semua orang, pengecut, dan ragu-ragu, yang memungkinkan para penjahat ini tetap bebas selama ini. Suamiku adalah seorang pahlawan. Aku juga tidak bisa tertinggal. Aku sama seperti kalian semua. Aku juga hanya orang biasa. Aku punya suami yang rajin dan teliti. Dan seorang anak yang belum lahir. Sampai suatu hari, 3 binatang buas ini membobol rumahku. Rubah meminjam kekuatan harimau. Bersekongkol dalam kejahatan. Bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati bangsa. Perbuatan jahatmu sudah keterlaluan. Hari ini tidak satu pun dari kalian akan lolos. Kakak Xiao, Tuan Xiao ampuni aku. Ampuni aku. Tuan Xiao, aku bisa memberimu uang. 100 juta. Tidak. 1 miliar. Kalian semua serakah akan uang. Berpikir semua orang bisa disuap oleh kalian. Aku beritahu kalian, hari ini aku menghukum kalian. Bukan karena dendam pribadi, maupun demi kemuliaan dan kekayaan. Tuan Xiao, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. The Aku film was ingin mencari translated keadilan bagi and rakyat di narrated Jiangcheng. by M. Media. Suami aku benar-benar tidak salah memilihmu. Benar-benar pantas menjadi putraku Xiao Julong. Jiangcheng dari atas sampai bawah benar-benar korup. Hari ini kami berdua tegakkan keadilan atas nama langit. Dan membela rakyat Jiangcheng. Baiklah, laksanakan hukumannya. Dingyong, Yolong. Golin Goyo, terima suap balikan keadilan, dan bersekongkol dalam kejahatan. Bersalah atas kejahatan keji, dan sangat jahat tak termaafkan. Setelah sidang umum, diputuskan, dibuang ke tungku hitam di gurun utara. Takkan bangkit lagi. Pengawal syarat mereka pergi. Tuan Xiao, aku tidak mau pergi ke tungku hitam. Orang-orang akan mati di sana. Xiao Jiangguo, mohon pertimbangkan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Kalau begitu kau harus bertanya pada rakyat Jiangcheng. Mereka akan beri kau kesempatan. Xiao Jiangguo, aku memberitahumu. Kakakku pasti akan datang ke negara Daxia untuk mencarimu masalah. Pada saat itu bahkan Raja Negara Daxia tidak akan bisa melindungimu. Ini adalah Kekaisaran Daxia. Hukum-hukum kekaisaranmu itu tidak berguna di sini. Xiao Jiangguo, kau tidak bisa menyentuhku. Aku adalah pelayan Jiangcheng. Aku dilindungi penguasa kota. Hari ini kejahatanmu ditetapkan oleh komandan terhormat Daxia. Bahkan jika penguasa kota datang, itu tidak akan berarti apa-apa. Gila, kalian semua yang bermarga Xiao adalah orang gila. Aku memberitahumu, penguasa kota akan membunuh kalian semua. Tidak ada dari kalian yang akan selamat. Biarkan dia datang. Aku ingin melihat seberapa kuat penguasa kota Jiangcheng sebenarnya. Ayah, Jiang Wantaus sudah lama pimpin Jiangcheng, dan akarnya kuat. Aku khawatir bahkan kau tidak bisa melawannya. Aku seharusnya tetap menyerah. Ayah, tolong jaga Xiaoman baik-baik. Ayah cepat pergi. Jika ayah tidak pergi, sekarang akan terlambat. Aku ingin tetap di sini bersama Jiangwo. Kalian berdua berbagi kasih sayang yang begitu dalam. Ayahmu sangat senang. Jangan khawatir, ada ayah di sini. Jiang Wantao tidak akan bisa membuat masalah apapun. Tapi, Dengarkan ayah. Ayah hanya ingin tahu sekarang, di mana Shufen dimakamkan. Ibu, putramu membawa ayah untuk menemuimu. Shufen, bertahun-tahun telah berlalu, dan kamu masih belum berubah. Aku sudah menjadi orang tua. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau menyalahkanku? Ayah, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Dia terus-menerus khawatir.
Selalu khawatirkanmu di luar. Tidak cukup makan. Atau tidak berpakaian cukup hangat. Shu Fen. Dulu aku pergi tanpa sepatah kata pun. Meninggalkanmu dan Jiang Wu. Aku mengecewakanmu. Suami, aku tidak tahan melihat ini. Aku akan menepi untuk menarik napas. Siapa di sana? Kau menghancurkanku. Aku ingin kau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jiang Wu. Aku ingin berdua saja dengan ibumu sebentar. Xiaoman. Istri. Anda. Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Xiaoman. Jika kau tidak ingin istrimu mati, maka datanglah sendiri ke villa keluarga Jiang. Jiang Wantao. Aku ingin nyawamu. Villa Jiang Wantao. Aku tidak menyangka Xia Jiangwu bisa menikahimu. Istri secantik itu. Aku tidak tahu keberuntungan. Macam apa yang dia miliki. Jiang Wanto, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Seharusnya aku yang tanya padamu. Awalnya seluruh Jiangchen di bawah pemerintahanku berkembang dan makmur. Dengan rakyatnya hidup damai dan tenteram. Itu semua karena kemunculan kalian para hama. Sehingga seluruh Jiangchen telah tercemar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jelas ini kolusi koruptor dan yang berkuasa yang telah membuat rakyat Jiangchen menderita. Lidahmu tajam. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan omongan menantang itu. Kalian semua cuma rakyat bawah. Tidak mengingat kebaikanku. Akan kuajari kalian. Jiang Wantao, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak main-main. Suamiku pasti akan datang menyelamatkanku. Biarkan dia datang. Aku penguasa kota Jiangchen yang bermartabat. Apakah aku akan takut pada seorang pengantar barang rendahan? Dan ayahnya yang muncul. Entah dari mana. Sempurna. Aku akan menggunakanmu ikan kecil ini. Untuk memancing mereka semua keluar. Hari ini. Villa keluarga Jiangku ini. Akan menjadi makam bagi seluruh keluargamu. Walau kau bunuh seluruh keluarga kami, masih ada ribuan dan ribuan warga Jiangchen. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Rakyat Jiangchen. Mereka semua bodoh. Sama sepertimu. Aku cuma perlu umumkan. Dan mereka akan menyanyikan pujianku. Kamu tidak tahu malu. Maki saja. Teruslah memaki. Tunggu sampai aku mencungkil bola matamu. Jiang Wantao, lepaskan istriku. Jika kau melangkah maju satu langkah lagi, aku akan menusuk tenggorokan istrimu. Jiang Wantao, kau telah lakukan banyak kejahatan, dan bahkan sekarang kau tidak menunjukkan penyesalan. Kau bajingan, hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Aku memberimu topi hijau, dan kau tidak menyukainya. Bagaimana kalau aku memberimu orang mati? Apakah kau akan menyukainya? Berhenti. Sekarang kau tahu takut. Lalu ketika kau secara terbuka mengadili bawahanku, mengapa kau tidak tahu takut saat itu? Jiang Wantao, aku sudah di sini. Sekarang setelah sampai pada titik ini, selama kau tidak menyakiti istriku, sebutkan saja permintaanmu. Permintaan apapun boleh. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Segera beritahu ayahmu yang bodoh untuk melepaskan orang-orang yang dia tangkap. Mustahil. Mereka semua mendapat balasan. Cantik. Bukan berarti aku tidak memberi suamimu kesempatan, tapi dia tidak ingin kau hidup. Istri. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti istriku. Ingin menjadi pahlawan, aku akan memberimu kesempatan itu. Tidak. Berlututlah, segera bersujud 3 kali dengan keras kepadaku. Lalu menggonggong seperti anjing 3 kali. Maka aku tidak akan membunuh istrimu. Suami jangan percaya padanya. Dia akan mempermainkanmu sampai kamu mati. Kau wanita busuk. Diam dan berlututlah. Pahlawan macam apa ini? Bukankah dia hanya berlutut ketika disuruh? Seorang pahlawan di hadapan kekuasaan. Tidak lebih dari kentut. Lepaskan istriku. Aku adalah orang yang memegang kata-kataku. Aku tidak akan membunuh istrimu hari ini. Aku akan membunuhmu. Tidak. Bajingan.
cukup kuat. Kakimu cukup bagiku untuk bermain selama setahun. Jiang Wantao, serahkan putra dan menantuku. Aku akan membuatmu mati lebih cepat. Kau menggunakan penyiksaan pribadi di Olajui. Orang yang pantas mati adalah kau. Semua yang kulakukan adalah demi keadilan Daxia. Tidak seperti parasit sepertimu, yang hanya memangsa rakyat jelata. Sebagai penguasa kota Jiangchen, apa salahnya memerah sedikit kekayaan dari rakyat? Rakyat jelata ini hidup agar kami, yang lebih unggul bisa mengeksploitasi mereka. Bajingan tak tahu malu. Sialan kau. Ayo bunuh aku. Mari kita lihat. Apakah kau membunuhku dulu? Atau anakmu yang mati duluan? Ayah, jangan pedulikan aku. Mundur. Paling buruk kita berdua akan hancur. Hanya denganmu, kau pantas menghancurkanku. Kau pikir aku sendirian. Selalu ada orang di atas orang, dan pejabat di atas pejabat. Bahkan jika kau punya koneksi di atas, mereka takkan berani lancang pada komandan terhormat. Aku sangat takut. Kau telah memukul Janderang Jingtian, yang telah mengkhawatirkan semua orang di Daxia. Saat itu, tokoh-tokoh besar di Majelis Nasional akan menuntutmu. Hanya dengan beberapa kata dariku, seluruh keluargamu bisa dihukum atas pengkhianatan yang berujung mati. Aku khawatir tokoh besar yang kau sebutkan itu, ketika mereka melihat komandan terhormat, juga akan berlutut dan menundukkan kepala. Sombong, orang tua bangka. Kau benar-benar berpikir kau orang penting. Lepaskan orang-orangku segera, lalu berlutut dan bersujud padaku. Mungkin, aku bahkan mungkin meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Dalam 10 langkah, tidak ada yang sebanding denganku. Kau hanya mencari mati. Orang tua bangka, kau bisa bertarung. Tapi, kelemahanmu ada di tanganku. Serang. Serahkan. Kalau tidak aku akan menodai makam istrimu. Dan kemudian memusnahkan seluruh keluargamu. Jadi ini rencana cadanganmu. Ada apa? Takut sekarang kan? Kedua orang ini, keduanya dari kekaisaran. Pasukan elit yang kundang, membunuhmu. Lebih mudah daripada membunuh ayam. Elit. Hanya sampah tak berguna. Bajingan. Lihat dirimu. Kau telah membuat penguasa kekaisaran murka. Awalnya aku berniat meninggalkan keluargamu. Utuh. Sekarang, kurasa aku akan mengubah seluruh keluargamu menjadi sashimi. Jiang Wantao. Kau korup. Kejahatanmu sudah tak termaafkan. Kau kolusi dengan kekaisaran. Itu kejahatan yang lebih besar lagi. Apa maksudmu berkolusi? Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak menjadi warga kekaisaran. Binatang yang mengkhianati leluhurnya. Leluhur. Apa gunanya leluhur? Aku punya uang dan kekuasaan di kekaisaran. Aku masih akan menjadi yang terbaik di atas 10.000 orang lainnya. Yang terkuatlah yang bertahan. Apa yang harus kutakutkan? Rakyat jelata adalah fondasi. Yang disebut kehendak langit adalah kehendak rakyat. Tidak bisa diperbaiki. Serang, cincang mereka dan berikan pada anjing. Siapa yang berani? Ini. Hei, jangan pergi. Aku sudah membayar. Kau suka hukum rimba, maka aku akan mengajarimu makna bertahan hidup yang terkuat. Wanita celaka. Kau mencari mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu besar? Praktisi tidak ortodoks sepertimu tidak akan pernah bisa benar-benar terhormat. Nah, kau baik-baik saja. Ayah membuatmu khawatir lagi. Berani menyerang marsekal muda adalah kejahatan besar. Kau tidak bisa membunuhku. Aku memberikan kekaisaran. Sebuah peta. Jika sesuatu terjadi padaku, Sekretaris Agung akan memimpin pasukan berjuta-juta orang ke Jiangchen melalui jalan rahasia. Saat itu, kau akan menjadi pendosa Jiangchen. Kau benar-benar menyerahkan jalur rahasia Daxia kepada kekaisaran. Ini menyangkut nyawa puluhan juta orang di Jiangchen. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Puluhan juta orang. Mereka hanya beberapa ribu tikus. Jika aku mati, apa gunanya Jiangchen ini? Nah, berhentilah membuang kata-kata pada binatang ini. Anjing-anjing kekaisaran. Aku akan membunuh setiap orang yang datang. Tak seorang pun boleh ke Jiangchen. Orang tua bodoh. Kau tidak bisa diajak bicara dengan akal sehat. Paling buruk kita semua mati bersama. Komandan terhormat, hati-hati. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Mohon maafkan saya komandan terhormat. Bawahanmu terguncang oleh granat. Organ dalamku luka ringan. Kau terluka. Langit menolongku. Langit menolongku. Langit menolongku. Orang tua bangka. Tanpa kau pengawal ini, kau sudah tua dan lemak. Aku ingin membunuh kalian semua. Bukankah itu akan mudah? Dalam mimpimu. Cukup. Di depanku. Tidak perlu lagi bersikap tangguh. Berlagak tangguh itu tidak berguna. Tonton saja dari samping dengan patuh. Aku akan mengambil kalian semua satu persatu. Mencincang kalian menjadi daging giling. Jadikan kalian makanan anjing di gunung. Kau dan binatang-binatang dari kekaisaran itu. Burung dari bulu yang sama. Kau bajingan tua. Banyak bicara. Aku akan mulai denganmu dulu. Akan membuat jenderang menangkap kalian semua dalam satu serangan.
Siapa yang akan kau tangkap dalam satu serangan? Jenderang, Anda akhirnya tiba. Bajingan-bajingan inilah. Mereka tidak hanya menyamar sebagai komandan terhormat. Mereka sama sekali tidak menghormatimu. Punya 100 kali lipat keberanian. Kau takkan berani menyentuh mereka. Jiang Wantao, bawahanmu di sini. Kau buta anjing. Jenderang, Jenderang. Apa kesalahan bawahanmu? Apa kesalahanmu? Kesalahanmu adalah kau gagal mengenali Gunung Tai. Jenderang, langit dan bumi menjadi saksi. Bawahanmu setia padamu dan komandan terhormat. Jenderang, apa yang kau tertawakan? Jenderang, orang-orang dari strata terendah masyarakat ini punya nyali besar dan merajalela di Jiangchen. Aku ingin mendengar bagaimana kita merajalela. Komandan terhormat, kau masih berani bicara. Belum lagi kau tanpa pandang bulu menangkap beberapa bawahan saya. Kau bahkan berani menyentuh seorang teman internasional. Yolong, kau menahannya di Juyihan untuk pengadilan umum. Seekor anjing kekaisaran. Tidak pantas menjadi manusia. Omong kosong belaka. Jenderang, lihatlah orang ini. Dia benar-benar kurang ajar. Yang paling tidak bisa ditoleransi bawahanmu adalah bahwa dia benar-benar menyamar sebagai komandan terhormat. Sebagai penguasa kota Jiangchen, komandan terhormat adalah idola saya. Bagaimana saya bisa mentolerir para penjahat ini? Saya mohon jenderang untuk bertindak. Dan para penjahat ini dihancurkan berkeping-keping. Kau bicara omong kosong. Dia menyebut dirinya komandan terhormat. Apakah saya juga bicara omong kosong tentang itu? Ini, aku, Jenderal Hei ini. Ayahku sudah tua. Dan apa yang dia katakan tidak berarti. Mengucapkan kata-kata ini sekarang sudah terlambat. Jenderal, jika kau harus menghukum, maka hukum aku. Tuan muda, sama sekali tidak. Jenderang, Jenderang, mengapa kau berlutut pada orang seperti ini? Kau adalah pengawal ayahku. Kau, apa yang kau katakan? Jenderal Hei, bagaimana mungkin dia pengawal orang tua bangka ini? Jiang Wantao, ucapkan satu kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Kau masih tertawa. Kau benar-benar menentang semua otoritas. Apakah kau masih punya rasa hormat pada jenderal? Apakah kau masih menghormati komandan terhormat? Cepat berlutut di hadapan jenderal. Sujud dan mohon ampun. Bodoh, sudah kubilang diam. Jenderal mengapa? Semua yang telah saya lakukan adalah untukmu. Untuk komandan terhormat. Heisha, apakah kau menyuruhku berlutut? Bawahanmu bersalah. Komandan terhormat mohon. Hukum saya. Komandan. Komandan terhormat. Heisha, kau benar-benar. Kau menjadi sangat berani. Di bawah perintahmu kolusi dengan musuh seperti ini. Dan pengkhianat negara sampah seperti ini. Dan kau sama sekali tidak menyadarinya. Ketika bawahanmu pertama kali melihat nama itu, saya pikir itu hanya nama yang sama. Ternyata binatang buas ini. Bawahanmu tak ketat kelola bawahan. Komandan terhormat mohon hukum saya berat. Komandan. Komandan terhormat. Aku. Kau benar-benar komandan terhormat. Hamba yang rendah ini pantas mati ribuan kali. Komandan terhormat mohon ampuni dosa saya. Seekor semut sepertimu. Hak apa kau minta ampun aku? Heisha, bagaimana sampah semacam ini harus ditangani? Kau putuskan sendiri. Terima kasih komandan terhormat. Bawahanmu pasti tidak akan mengecewakanmu. Jangan mengecewakanku lagi. Takkan kusia-siakan kepercayaan komandan terhormat. Ayah kau benar-benar komandan terhormat. Daxia itu. Dasar bocah. Apakah ayah akan membohongimu? Bukan itu maksudku. Anak bodoh. Ayah hanya menggodamu. Mulai sekarang dua ayah anak kita akan bergabung untuk meratakan semua ketidakadilan di dunia. Jiang Wantao, kejahatanmu tak terhitung. Kejahatanmu meluap. Kau pantas mati. Jenderal, komandan terhormat, saya buta akan nilai sejatimu. Kau berhati Perdana Menteri. Mohon ampuni hidup saya. Menindas rakyat jelata sudah merupakan kejahatan keji, kolusi musuh, dan khianati negara kejahatan makin parah. Jika kau tidak mati, bagaimana kita bisa menghadapi jutaan rakyat Daxia? Heisha, kau punya 3 detik lagi. Tunggu. Kau tidak bisa membunuhku. Saya punya Kanselir Agung Kekaisaran. Jimat yang ditanamkan. Hanya tamu terhormat Kekaisaran yang berhak memiliki. Talisman iblis macam apa ini? Ini terlihat seperti koretan anak kecil. Koretan kekanak-kanakan. Itu karena pengetahuanmu dangkal. Jimat ini terhubung dengan nyawaku. Begitu saya mati di sini, Tuan Kanselir Agung akan segera bereaksi. Pada saat itu, tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Melarikan diri di hadapan komandan terhormat. Perdana Menteri terkutuk itu. Bukankah seharusnya dia yang lari? Kau pikir perlindunganku hanyalah jimat belaka? Kau sangat keliru. Aku memiliki peta pertahanan Jiangchen yang diserahkan kepada Perdana Menteri. Begitu aku mati, Perdana Menteri kemudian akan memimpin pasukan sejuta untuk menyerbu Jiangchen. Dasar binatang, aku akan membunuhmu. Membunuhku berarti menyebabkan kematian jutaan orang di Jiangchen. Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Hari pertama gabung Tentara Perbatasan Utara. Apa yang kukatakan padamu? Tentara Perbatasan Utara tidak pernah berkompromi. Tentara Perbatasan Utara tidak pernah berkompromi. Sejuta anjing tak berguna. Akan kubunuh mereka semua.
Eksekusi bajingan ini sebagai persembahan untuk Panji, sesuai perintah. Sesuai perintah. Orang gila, kalian semua orang gila. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku tidak ingin mati. Nona Onihime, selamatkan aku. Onihime, pengawal bayangan dekat Perdana Menteri Kekaisaran. Onihime menyapa Komandan terhormat Daxia. Rubah ini memiliki tangan yang berat. Nona Onihime adalah pengawal pribadi gelap Perdana Menteri Kekaisaran. Secara keseluruhan, dia juga termasuk individu paling elit. Aku mengundang Nona Onihime untuk bertindak. Dan itu berharga 100 juta setiap kali. Untuk menghadapi sampah tak berguna sepertimu. Sungguh mudah. Sosok tingkat atas apa? Mengapa aku mencium bau rubah? Kau pria tak berguna. Apa katamu? Heisha, jangan jatuh ke dalam perangkap. Dia sengaja mencoba memprovokasimu. Nona Onihime bilang kau tidak berguna. Apakah dia salah? Heisha, sejujurnya, aku sudah lama menganggapmu duri dalam daging. Dulu di pasukan. Jika bukan karena kau meremehkanku, bagaimana mungkin aku diusir oleh tentara perbatasan utara? Kau lebih buruk dari binatang. Apakah aku salah mengusirmu? Masih bicara besar. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan meminta Nona Onihime perlahan menyiksamu. Aku akan mencabut jantung dan hatimu. Akan kupatahkan setiap tulangmu. Lancang. Hanya seekor rubah. Bahkan tidak tahu tempatnya. Jenderal ini sekarang tepat di depan matamu. Taklukan iblis lenyapkan kejahatan. Terimalah ini. Pria-pria Daxia tidak berguna. Dasar bajingan. Heisha, aku menyarankanmu untuk tetap di tanah saja. Dan berbaringlah di sana dengan benar. Tendangan Nona Onihime bernama Parade Malam 100 Iblis. Dirancang khusus untuk menghancurkan jenis Master Qigong keras sepertimu. Sekarang, organ dalammu mungkin akan berubah menjadi bubur. Orang-orang Daxia. Bibit-bibit buruk. Orang-orang kekaisaran mulia. Nona Onihime benar. Daxia hanyalah kelas bawah. Dengan terlalu banyak sampah. Setidaknya setengahnya harus dibunuh. Dan kemudian, keturunan bangsawan kekaisaran dikenalkan. Baru rakyat Daxia dimurnikan. Jiang Wan Tao, aku awalnya berpikir, kau hanya mendambakan kesombongan. Sekarang sepertinya, kau lebih buruk dari babi dan anjing. Alih-alih menjadi manusia sejati, kau malah bersikeras menjadi anjing seseorang. Jadi apa? Melayani kekaisaran seperti sapi atau kuda masih lebih baik daripada menjadi benih buruk Daxia. Aku akan membunuhmu kau, anjing iblis kecil. Gerakannya melawan gerakanmu. Mundur. Ya. Apel. Menyerah begitu cepat. Bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Komandan terhormat Daxia. Tidak. The Apa yang film kau was kembangkan? translated Hanyalah and jalan sesat. narrated by Awalnya Ed kemajuannya Media. cepat. Begitu kau usia 30 kau segera alami kemunduran bela diri surga. Itu lebih menjijikan dari belatung di tanah. Kau, bagaimana bisa kau? Kejar sukses cepat dan keuntungan instan. Berpandangan sempit dan kurang strategi. Ini menggambarkanmu. Orang-orang bodoh kekaisaran. Kau dilarang menghina kekaisaran. Onihime akan mengubah kalian semua menjadi budak. Jauhi komandan terhormat. Baijing, kau baik-baik saja. Terima kasih Marsekal muda, Baijing. Bahkan wanita Daxia tidak berguna. Apa iblis kembar hitam putih itu? Ternyata kalian semua hanyalah macan kertas. Tak satu pun dari kalian. Tandingan Nona Onihime. Dengan tingkat keahlianmu yang minim. Beraninya kalian menyebut diri kalian Jenderal-Jenderal top Daxia. Onihime adalah yang tertinggi. Kalian semua sampah. Kau juga sampah. Kau dilarang menghina komandan terhormat. Kau dilarang menghina komandan terhormat. Pengecut. Nona Onihime benar. Apa jenderal dan komandan terhormat itu? Di hadapanmu mereka semua tidak berguna. Dengan tingkat keahlianmu yang minim. Aku pikir, Daxia seharusnya menjadi provinsi kekaisaran. Dan selesai sudah. Dengan tanahmu yang kecil. Kau ingin menaklukkan Daxia. Angan-angan belaka, tak bisa dilakukan 90 tahun lalu. Dan kau masih tidak punya kesempatan sekarang. Tanah ini tidak akan pernah menyerah. Komandan terhormat. Komandan terhormat, Bawahanmu telah mempermalukanmu dan Daxia. kami tidak punya muka untuk bertemu rakyat Daxia.
dan tidak punya muka untuk bertemu leluhur kami. Bawahanmu bersedia bunuh diri Bawahanmu bersedia bunuh diri untuk meminta maaf kepada dunia. untuk meminta maaf kepada dunia. Komandan terhormat bawahanmu mempermalukan Daxia. Mempermalukanmu. Mohon kabulkan permohonanku. Komandan terhormat, lepaskan. Jika aku hidup, aku tidak akan layak bagi dunia. Kau punya keberanian untuk mati, tapi tidak punya kemampuan untuk hidup. Apa yang kuajarkan padamu saat itu? Sudahkah kalian semua melupakannya? Ajaran tulus komandan terhormat. Bawahanmu tidak akan pernah melupakannya. Hinaan merangkak di antara kaki. Menahan kesulitan untuk mencapai balas dendam. Sudah kubilang, kalah itu tidak menakutkan. Menakutkah jika tak bisa terima kekalahan? Itu adalah kemerosotan diri. Komandan terhormat, sudahkah kau mengerti? Jika kau belum mengerti maka teruslah bertarung. Anggap saja aku tidak pernah memimpinmu. Kalian berdua bodoh. Komandan terhormat, bawahanmu sudah mengerti. Tahu malu timbulkan keberanian. Takkan lagi bahas bunuh diri. Aku juga sama. Bagus. Setelah insiden Jiangcheng selesai, kau akan dihukum dengan kultivasi terpencil. Tak boleh tinggalkan kamp sampai ada terobosan. Bawahanmu pasti tidak akan mengecewakan komandan terhormat. Bawahanmu pasti tidak akan mengecewakan komandan terhormat. Berpura-pura, terus berpura-pura. Kalian semua hanya takut mati. Bilang tahu malu menumbuhkan keberanian. Ini benar-benar menjijikan. Prajurit kekaisaran. Jika mereka sepertimu, mereka sepuku sebentar lagi. Hanya bangsa kecil yang hidup biadab. Mereka tunjukkan keberanian lewat bunuh diri. Orang-orang Daxia tidak. Sudi bergaul dengan binatang buas. Komandan terhormat Daxia tidak memahami Bushido. Bushido. Itu hanyalah kalian binatang buas. Sampah yang mempermanis kebinatanganmu. Tidak berharga. Diam. Onihime akan membunuhmu. Chiazan bunuh komandan terhormat Daxia. Bersiaplah untuk mati. Chiazan. Itu The sebenarnya film was Chiazan. translated and Xiao Julong kali ini narrated by kau M pasti mati. Media. Hanya tipuan belaka namun kau berani. Tunjukkan diri untuk permalukan diri. Menganggap Chiazan hanya sebuah trik. Xiao Julong, ini hanya bisa berarti kau bodoh, tak kompeten, tak berguna. Diam, kau menghina komandan terhormat. Kau pantas mati ribuan kali. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chiazan ini adalah milik kekaisaran. Rahasia yang tidak boleh diwariskan. Konon telah diwariskan sejak 200 tahun yang lalu. Dewa Onikarasu sampai Tengu. Dewa hantu itu tidak nyata. Hanya orang sepertimu. Orang biasa-biasa saja yang akan percaya. Itu karena ketidaktahuanmu. Nona Onihime hanya dengan satu gerakan ini saja tak tertandingi di wilayah ini. Hanya mereka yang mati karena gerakan ini, ahli pedang kekaisaran, sebanyak 200 orang. Komandan terhormat secara pribadi membantai. Tidak kurang dari 100.000 wanglit musuh. Apa artinya 100 orang saja? Sampah-sampah itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ahli pedang kekaisaran? Menganggap pengkhianatan dan ketidaksetiaan sebagai kredo nasional. Kemuliaan apa yang bisa dibicarakan? Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan keberanian ini. Sampai kapan? Begitu Nona Onihime melepaskan gerakan ini, tak peduli pahlawan Besan atau Marsekal Naga Daxia, kalian semua pasti akan mati. Chiazan. Mati. Pamer di depan seorang ahli. Tidak mungkin. Kekaisaran, budaya, sejarah, seni bela diri, semuanya berasal dari Daxia, ribuan tahun yang lalu. Jika Daxia tidak berlayar ke timur, kekaisaranmu masih jadi biadab makan daging mentah. Hak apa yang kau miliki untuk memamerkan kekuatanmu di hadapan Daxia? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Nona Onihime bisa kalah? Di hadapan komandan terhormat, semua musuh yang kuat adalah hanya ayam dan anjing. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jangan sombong begitu. Kau membunuh Nona Onihime. Itu berarti kau berselisih dengan Kanselir Agung. Kalian adalah musuh bebuyutan. Aku adalah VEP Kekaisaran. Kanselir Agung pasti akan datang menyelamatkanku. Ya benar, Kekaisaran adalah negeri tata krama. Kanselir Agung tidak akan pernah meninggalkan teman manapun. Jiang Wantao, apakah kau masih begitu tertipu? Kau memperlakukan mereka sebagai teman, tapi mereka hanya melihatmu sebagai anjing. Apa yang kau tahu? Orang biasa sepertimu bahkan tidak punya hak untuk menjadi anjing bagi Kanselir Agung. Daxia dan Kekaisaran ibarat ayah dan anak durhaka. Apa yang ayah berikan padamu, boleh kau ambil. Apa yang ayah tidak ingin berikan padamu, jika kau mencoba merebutnya, aku akan memotong tanganmu. Diam, kau tidak diizinkan menghina Kekaisaran. Mengakui pencuri sebagai ayahmu. Pertama, cabut lidahnya sebagai peringatan bagi yang lain. Siap laksanakan. Jangan mendekat. Kanselir Agung, selamatkan aku. Dengan aku di sini,
Siapa yang berani melukai Tuan Jiang sedikit pun? Yoshan Keiji Kanselir Agung Kekaisaran. Kau adalah... Kanselir Agung Kekaisaran. Yoshan Keiji. Siap melayani. Beijing, aku akan membantumu. Komandan terhormat. Orang ini aneh. Hanya badut. Seorang badut. Kau benar-benar berani mengatakan itu. Ini adalah milik Kekaisaran. Kanselir Agung termuda. Dan juga Dewa Perang Pertama Kekaisaran. Komandan terhormat Yoshan Keiji. Kalian, mengapa tidak segera berlutut dan bersujud? Hei Tuan Jiang, tidak perlu berlutut dan bersujud. Kekaisaran kami adalah negeri kesopanan. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu menghina. Tuan Jiang, sebagai teman Kekaisaran, Anda harus mengingat ini. Aku telah tercerahkan. Kekaisaran memang kerajaan surgawi. Ini benar-benar berbeda dari para bajingan Daxia itu. Jieng Wantao, wajahmu yang menjilat berlutut dan menjilati iblis-iblis kecil itu. Benar-benar menjijikkan. Semuanya, waktuku terbatas. Serahkan saudaraku Yolong. Aku masih bisa memberimu kesempatan untuk The film melakukan was sepuku. translated Menyuruh kami and melakukan narrated sepuku. by M. Kau Media. benar-benar berani mengatakan itu. Perbuatan jahat Yulong tak terhitung. Dia sudah diadili secara publik oleh penduduk Jiangchen dan dikirim ke Tambang Pahit Utara untuk menggali biji. Dia tidak akan pernah kembali seumur hidupnya. Kalian bajingan bodoh. Marah tidak akan membantu. Yang berikutnya akan pergi adalah Jiang Wantao. Sombong. Karena aku sekretaris agung telah tiba, tidak mungkin bagiku untuk memberimu kesempatan melukai teman Kekaisaran. Begitu. Dasar binatang pengkhianat. Kematianmu tidak akan disesali. Karena kau telah melumpuhkan dantianku. Aku adalah orang cacat. Aku telah menjadi orang cacat. Apa gunanya hidup? Bunuh aku. Bunuh saja aku. Membunuhmu. Mengotori tangan komandan terhormat saja. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Dan melukai anjingmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau bahkan tidak bisa melindungi anjingmu sendiri. Kau sekretaris agung, tidak lebih dari ini. Bagaimana kalau kita juga memberimu kesempatan untuk melakukan sepuku? Bajingan, kalian sekelompok orang bodoh nekat. Bajingan Daxia. Onihim. Di mana Onihim? Sebentar lagi kalian tidak akan tertawa lagi. Begitu penjaga rahasia sekretaris agungku muncul, kalian akan tahu apa itu teror yang sesungguhnya. Penjaga rahasia yang kau sebutkan. Bukankah dia ada di sana? Apel. Dia mencari kematiannya sendiri. Mati di tangan ayahku. Dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun. Kalian bodoh. Orang-orang Daxia. Kalian benar-benar membuatku murka. Kalian membunuh orang kepercayaanku. Aku pasti akan memimpin sejuta prajurit langit untuk meratakan seluruh Jiangchen, membakar segalanya, membunuh semua orang, dan menjarah segalanya. Tidak sehelai rumput pun akan tersisa. Tanah Daxia tidak akan mentolerir keangkuhanmu. Binatang-binatang Kekaisaran, berapapun yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Dimulai darimu Yoshan Keiji. Bunuh aku. Orang-orang Daxia. Siapa yang memberimu hak? Kalian berbicara begitu lancang. Kalian bajingan seperti kalian. Berani berdiri di sini dan berbicara kepada Kanselir Agung ini juga merupakan kehormatan besar bagi kalian. Binatang-binatang Kekaisaran. Setiap orang di Daxia harus mengeksekusi mereka. Setiap satu dari kalian orang Daxia pantas mati. 90 tahun yang lalu, gagal meratakan Kekaisaran Daxia kalian adalah kesalahan kami. Kau bajingan, kau mencari mati. Komandan terhormat, mohon izinkan bawahanmu untuk membunuh iblis ini. Aku juga. Bunuh aku. Apa kalian bahkan pantas? Kalian semua yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kanselir Agung adalah keturunan kaisar. Bangsawan tingkat atas sejati dari Kekaisaran. Jika Kanselir Agung sampai kehilangan sehelai rambut pun di sini, semua rakyat jelata Jiangchen harus membayar dengan nyawa mereka. Apakah kalian mencoba memprovokasi perang antara Daxia dan Kekaisaran? Jika memang demikian, maka Kanselir Agung ini harus berterima kasih kepada kalian karena memberi kami kesempatan bagi Kekaisaran untuk memasuki Daxia. Kalian semua, binatang buas Kekaisaran. Kau ingin hancurkan Daxia tak pernah mati. Kau ingin bertarung? Kalau begitu aku akan bertarung. Sayang sekali aku lahir 30 tahun terlalu lambat. Kalau tidak 90 tahun yang lalu, aku pasti sudah menunggang kudaku ke Kekaisaran dan membawa bangsa 4 pulau di bawah kekuasaan Daxia. Sombong, Kanselir Agung ini ingin melihat kemampuan kalian. Apakah itu sepadan dengan kata-kata keras kepala kalian? Hanya kau bahkan tidak pantas komandan terhormat bergerak. Binatang, mati. Hanya ini kekuatan yang kalian miliki. Ini tidak mungkin.
Ini bahkan tidak cukup untuk menggaruk gatal bagiku. Kanselir Agung Perkasa, dasar sampah. Lihat itu. Inilah jarak antara kalian dan Kanselir Agung. Bagaikan langit dan bumi. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Hei Tuan Jiang, kau terlalu memujiku. Masalah kecil ini bahkan tidak terhitung sebagai pemanasan. Kanselir Agung benar-benar layak menjadi master terkemuka kekaisaran. Aku mohon Kanselir Agung untuk membalaskan dendamku. Orang-orang sampah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini. Hancurkan mereka sampai menjadi debu. Hanya masalah sepel. Dasar orang tua bangka. Kali ini giliranmu. Pukulanku ini cukup hancurkan gunung dan balik lautan. Mati. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Ini, bagaimana ini mungkin? Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan The film kecemerlangan was bulan purnama. translated and narrated by M Media. Kekuatan seperti itu, kau jelas bukan orang tak dikenal. Kau, siapa sebenarnya kau? Raja Negara Tentara Daxia, Komandan Terhormat Perang Pertama, Xiao Julon. Xiao Julon, kau adalah Komandan Terhormat Daxia. Benar. Melihat Komandan Terhormat Daxia, mengapa kau tidak berlutut dan membungkuk? Ini tidak mungkin. Komandan Terhormat Daxia di perbatasan sepanjang tahun. Bagaimana mungkin dia bisa berada di sini? Sekretaris Agung, apakah dia benar-benar Komandan Terhormat Daxia? Dan kebetulan putranya diprovokasi. Itulah mengapa dia datang ke Jiangchen. Apel, bagaimana bisa kau tidak memberitahuku apa-apa? Hamba ini baru saja mengetahui kebenarannya. Belum sempat lapor padamu. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Adikku dengan santai bermain-main dengan seorang wanita. Bagaimana dia bisa main-main dengan Komandan Terhormat Daxia, menantu perempuan, Tuan Jiang? Kau telah ditipu. Apel, tapi kedua orang ini memang di bawah perintah Komandan Terhormat. Iblis kembar hitam putih. Identitas Komandan Terhormat. Bagaimana mungkin itu palsu? Apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu? Saat itu, Komandan Terhormat Daxia sudah meninggal dalam sebuah pertempuran. Mereka sekarang mencari Komandan Terhormat palsu ini untuk menipumu. Jadi begitu, kau penipu. Beraninya kau menipuku. Omong kosong. Pada saat itu, Komandan Terhormat membunuh pasukanmu sebabkan sungai darah, dan akhirnya mundur tanpa cedera. Di bawah pengawasan semua orang. Bagaimana mungkin itu palsu? Komandan Terhormat, dia memang tidak meninggal di wilayah kekaisaran saat itu. Tapi aku telah menerima kabar pasti. Komandan Terhormat, setelah membantai kekaisaran kita, 18 Jenderal Iblis menderita luka parah. Setelah kembali ke Daxia, dia meninggal karena luka parahnya tidak lama kemudian. Hanya 18 Jenderal Iblis. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jika Komandan Terhormat belum meninggal, mengapa aku belum melihatmu mengenakan pedang naga? Pedang naga, benar. Pedang naga ini luar biasa. Hanya Komandan Terhormat yang bisa menggunakannya. Komandan Terhormat tidak pernah berpisah dengan pedangnya. Di mana pedangmu? Tidak ada yang bisa menggunakan pedang naga. Saat ini pedang naga tersegel di dalam mausoleum kerajaan. Kau hanyalah penipu ulung. Aku tidak menyangka perjalananku ke Jiangchen kali ini akan membawa kejutan menyenangkan yang tak terduga. Aku tidak menyangka juga akan mengungkap penyebab sebenarnya kematian Komandan Sekretaris Agung. Hidup atau mati Komandan Terhormat benar-benar sepenting itu. Tentu saja, selama aku menyebarkan berita tentang kematian Komandan Terhormat, selain kekaisaran kita, Kekaisaran Inggris, Federasi Bebas, dan semua kekuatan dunia lainnya akan bersatu untuk membagi-bagi Daxia. Ini hanya masalah waktu. Ayah, lalu bagaimana dengan identitas Emo? Jangan khawatir, bahkan jika 18 negara, pasukan sekutu menyerang lagi, ayah ini masih bisa melindungi Daxia sepenuhnya. Lagi pula, hanya dengan ini, badut tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Aku telah melihat jati dirimu, namun kau masih berani bicara omong kosong. Kau tahu bahwa aku menyejel pedang naga di mausoleum kerajaan. Tampaknya memang ada banyak mata-mata di dalam perbatasan Daxia. Orang bijak tunduk pada keadaan. Mereka hanyalah burung bait yang memilih pohon untuk bersarang. Namun antek-antekmu tidak bisa mengakses rahasia inti yang sebenarnya. Raja negara ini menyejel pedang naga karena setelah pertempuran kekaisaran, alam kultivasi aku ini meningkat lagi. Sekarang telah mencapai alam langit manusia. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Alam langit manusia apa? Itu semua ilusi dan tidak nyata. Tidak ada yang pernah benar-benar mencapainya. Tidak ada yang bisa menggunakan pedang naga. Daxia akan hancur. Karena itu masalahnya. Aku akan membiarkanmu menyaksikan apa artinya tidak memegang pedang di tangan, tetapi pedang di hati. Hari ini, aku akan bunuh Kanselir Agung dulu. Dan kemudian meratakan negara pulau kecil itu. Ini tidak mungkin. 10.000. 10.000 pedang kembali ke asal. Ini adalah teknik khas Komandan Terhormat Daxia. 10.000 pedang kembali ke asal. Bagaimana kau bisa menggunakannya? Apakah kau benar-benar Komandan Terhormat Daxia? Sudah berakhir.
Kita pasti mati sekarang, Kanselir Agun. Mari kita cepat memohon ampun. Komandan terhormat, ampuni hidup kami. Kanselir Agun, cepat-cepat minta maaf kepada Komandan terhormat. Idiot. Bahkan jika dia benar-benar Komandan terhormat Daxia, lalu kenapa? Apa dia berani membunuhku? Aku adalah Kanselir Agung Kekaisaran. Dari garis keturunan Kekaisaran. Membunuhku sama dengan perang lawan Kekaisaran. Hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Akankah Komandan terhormat Daxia menjadi pendosa bagi seluruh dunia? Jika kau ingin perang, maka peranglah. Aku ini sudah lama tidak sabar. Ini adalah kesempatan bagus bagi Raja Negara ini untuk sepenuhnya menghapus negara pulau itu dari muka bumi. Kau, Komandan terhormat Daxia, kau benar-benar orang gila. Jangan lupa, kau masih seorang dewa perang. Seluruh Kekaisaran Daxia masih diperintah oleh Raja Negara Daxia. Dia sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk bertindak sembrono. Raja negara ini dan Tuan telah melalui suka dan duka bersama. Jika dia ada di sini, dia hanya akan mengeluh bahwa aku belum cukup membunuh. Itu dulu, hati manusia berubah. Dia sekarang adalah Raja Negara Daxia dan tidak akan sembrono sepertimu. Aku ini bermaksud untuk bertindak sewenang-wenang dan sembrono. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak bisa membunuhku. Token Raja Negara Daxia yang diberikan secara pribadi ada di sini. Melihat token ini, sama seperti melihat Raja Negara itu sendiri. Mengapa kau tidak cepat berlutut? Token yang dianugerahkan secara pribadi oleh Tuan. Ini hanya untuk Daxia, para sesepuh yang telah berjasa. Token yang hanya mereka miliki. Bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Selama bertahun-tahun, jangan kau lupakan. Daxiamu memiliki pengkhianat terbanyak, apalagi mendapatkan token. Jika Kekaisaran kami kembali berperang dengan Daxia, dalam 3 hari, kami bisa menghancurkan Daxia. Kau berharap, selama orang-orang Daxia masih bernapas, kalian ras asing bisa lupakan tentang menyerbu Daxia kami. Setiap jengkal tanah, setiap tetes darah, mempertahankan rumah dan bangsa kita. Putra-putri Daxia tidak akan pernah mundur. Anak baik, menantu baik dengan kalian berdua di Daxia. Mengapa takut balas dendam tak terlaksana? Dan aku, jika kau ingin menghancurkan Daxia, langkahi dulu mayatku Beijing. Tulang setia terkubur di mana-mana. Kenapa jasad harus dibungkus kulit kuda? Jika kau ingin menyerbu Daxia, kami prajurit Daxia akan menjadi yang pertama menolak. Berhentilah membual. Token Raja Negara Daxia ada di sini. Xiao Julong, jika kau tidak berlutut, itu adalah pengkhianatan. Kau yang agung dari Daxia, waktumu sudah habis. Hanya sepotong besi tua. Bagaimana hancurkan semangat pantang menyerah? Jika langit tidak mengindahkan ambisiku yang melambung tinggi, maka Komandan terhormat Daxia ini, aku mungkin tidak akan ada. Beijing ikut komandan sampai mati. Haisha ikut komandan sampai mati. Gu Xiaoman ikut komandan sampai mati. Zhao Jiangwu ikut komandan sampai mati. Kalian semua, apa kalian semua sudah gila? Membangkang token Raja Negara berarti menjadi musuh Daxia, musuh dunia. Jadi apa? Aku tidak akan menjadi komandan terhormat ini. Bagus, hari ini aku memang ingin mengamuk membunuh. Perdana Menteri Agun, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, Xiao Julong sudah benar-benar gila. Jika kita tidak membalas sekarang, kau dan aku pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tapi aku sudah cacat. Cacat. Bahkan orang cacat pun bisa dimanfaatkan. Tuan Jian, selama bertahun-tahun, aku sudah memberimu begitu banyak uang. Sudah waktunya kau menunjukkan baktimu kepada Kekaisaran kita. Komandan terhormat, hati-hati. Mencoba lari. Komandan terhormat, token Raja Negara telah ditemukan kembali. Setiap token memiliki nomor seri khusus. Siapa sebenarnya yang bersekongkol dengan musuh? Selidiki secara menyeluruh. Bawahanmu mengerti. Komandan terhormat tahanan sudah dibawa. Bagaimana kita harus menghadapinya? Mohon berikan perintahmu. Yoshan Keiji, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Pemenang mengambil segalanya, yang kalah tidak berarti apa-apa. Bunuh jika kau ingin membunuh. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Bahkan jika Kekaisaran tidak membalasmu, hanya menyebabkan klausul sengketa internasional, Raja Negara Daxia tidak akan melepaskanmu. Masih mencoba menabur perselisihan sebelum mati. Komandan terhormat, tahan tanganmu. Raja Negara Daxia. Jenderal rendahanmu menyapa Raja Negara. Ini adalah Raja Negara Daxia. Singkirkan formalitasnya. Rendah hati. Wanita rendahan. Sambut Raja Negara. Sambut Raja Negara. Kalian semua singkirkan formalitasnya. Kakak Julong, Yoshan Keiji, dia benar-benar tidak bisa dibunuh. Apa yang sudah kubilang padamu? Kau ingin membunuhku. Itu tidak semudah itu. Raja negara bangsamu, komandan terhormatmu, sama sekali tidak sependapat. Politikus, sangat kotor. Hanya aku yang lebih mengerti darimu. Sekretaris Agung Utama, aku sedang berbicara dengan komandan terhormat. Tidak bisakah kau tutup mulutmu saja? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Bisakah kau lebih jujur? Litua, aku butuh penjelasan. Kakak Julong, bukan berarti aku tidak ingin membunuhnya. Tapi sebelum membunuhnya, penjahat gila ini
harus menghadapi pengadilan. Agar lebih banyak orang mengetahui kejahatannya. Aku adalah warga kekaisaran. Kau tidak punya hak untuk menghakimiku. Ini adalah tanah Daxia. Kau melakukan kejahatan di tanah Daxia. Jadi kau harus menghadapi penghakiman Daxia. Pengadilan Daxia saja tidak cukup. Aku akan mengirimnya ke internasional. Mahkamah militer. Biarkan seluruh dunia melihat wajah asli kekaisaran. Puluhan tahun telah berlalu. Ular berbisa kekaisaran ini belum menjadi jujur. Bahkan menjadi lebih licik. Beraninya kau Raja Negara Daxia. Kau menyatakan perang terhadap kekaisaran. Kau menjadi terlalu sombong. Jika kau ingin perang, maka aku akan bertarung. Kami pria Daxia. Meskipun kami tidak mencari perang, kami tidak pernah takut. Pasukan perbatasan utara Beijing bersedia untuk mendedikasikan diri untuk Daxia sampai mati. Tentara Hitam Utara Heisha bersedia melewati api dan air demi rakyat Daxia. Militer dan warga sipil Daxia kami bersatu sebagai satu. Jika kalian kecil berani datang, kami akan memastikan kalian tidak akan pernah kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kalian semua gila? Menyatakan perang terhadap kekaisaran berarti menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Sudah kubilang diam, kau tak mengerti. Bajingan. Aku sudah menoleransimu terlalu lama. Tidak membuatmu membayar ganti rugi. Membiarkanmu menjadi anjing bagi federasi bebas. Membiarkanmu membuang limbah nuklir. Bersaing dengan kami memperebutkan Diaoyu. Memuaskan. Litua, kau sudah menahannya sejak lama bukan? Tentu saja. Seharusnya kau sudah menjadi raja negara sejak awal. Dan aku komandan terhormat Daxia. Mereka yang bermain politik memiliki hati yang terlalu kotor. Jika aku harus terus mengikuti permainan mereka hari demi hari, hatiku akan meledak. Kalau begitu mari kita bertarung berdampingan. Jangan khawatir teman lama. Aku sudah lama menganggap kekaisaran sebagai duri dalam daging. Baiklah, kali ini kita akan berbaris ke ibu kota. Aku akan menunggumu minum di istana kekaisaran. Sudah beres. Sudah beres. Aku harus membawa binatang ini pergi sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Pertama dia harus menebus kerugian yang dia timbulkan pada penduduk Jiangcheng, Beijing Heisha. Ikat binatang ini ke menara gerbang Jiangcheng. Menghadap ke arah itu. Aku ingin dia melihat dengan jelas bagaimana yang disebut elit kekaisaran agungnya akan dihancurkan sepenuhnya oleh aku ini. Kita sudah sepakat, kau tahu. Kali ini, setelah kita menaklukkan kekaisaran, selama 10 tahun ke depan, kau akan menjadi raja negara. Aku akan menjadi raja negara Daxia. Lalu siapa komandan terhormat Daxia? Menurutku putramu cukup baik. Dia berpotensi jadi komandan terhormat. Aku hanya seorang kurir. Apa yang kau katakan? Anakku putra Zhao Julong. Tidak bisa bilang dia tidak mampu. Tapi ayah, Salam komandan terhormat Daxia. Salam komandan terhormat Daxia. bukankah ini memaksaku? Gu Xiaoman ikut komandan terhormat sampai mati. Istri kau juga. Baiklah. Maka aku akan sementara mengambil alih posisi komandan terhormat Daxia. Komandan terhormat mohon berikan perintahmu. Komandan terhormat mohon berikan perintahmu. Keluarkan perintahku. Asah senjata kita dan beri makan kuda kita. Siap tempur lawan kekaisaran. Siaran reporter garis depan. Kali ini Daxia berperang dengan kekaisaran. Berlangsung setengah tahun. Daxia kami meraih kemenangan penuh. Memusnahkan semua pasukan kekaisaran reaksioner. Seluruh wilayah kekaisaran digabungkan ke dalam kekuasaan Daxia. Saat itu, Raja Negara Daxia berganti. Mantan Komandan Terhormat Daxia, Zhao Jiulong mengambil peran sebagai Raja Negara Daxia yang baru. Mantan Tuan Muda, Zhao Jiangwo selama pertempuran memimpin dengan tenang dan bertempur dengan gagah berani. Resmi menjabat Komandan Terhormat Daxia. Apa istri Komandan Terhormat melahirkan? Ini anak laki-laki. Mari kita semua memberkati Komandan Terhormat dan istrinya. Istri kau sudah bekerja keras. Suamiku, tolong berikan anak kita sebuah nama. Anak kita akan diberi nama Shao Yongsheng. Kami berharap anak kita di masa depan akan bisa menjaga sungai dan gunung Daxia. Semoga berkah Daxia kita meluas tanpa henti. Dan semoga ia makmur dan berkembang.